Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Denta Sawat Suryana dengan NIM terakhir 232, Made Chandra Putra Udayana dengan NIM terakhir 222, dan Fatan Rahmat Firza Aulia dengan NIM terakhir 237. Kami dari mata kuliah Pengangkatan Perusahaan kelas A dari program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jakarta angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang sales forecasting. Apakah itu sales forecasting? Next. Definisi sales forecasting. Sales forecasting adalah metode membuat prediksi informasi dengan menggunakan data historis sebagai input utama untuk menentukan arah tren masa depan suatu bisnis. Perusahaan dapat menggunakan data dari peramalan penjualan yang telah dilakukan misalnya untuk memperkirakan penjualan di masa yang akan datang dan juga untuk pengambilan keputusan perusahaan. Next. Tujuan dan fungsi sales forecasting. Next. Menurut Heiser dan Render, pakar bisnis forecasting memiliki 3 tujuan utama dalam bisnis. Yang pertama, untuk mengkaji kebijakan perusahaan saat ini dan masa lalu, serta untuk melihat sejauh mana pengaruhnya di masa depan. 2, untuk memperhitungkan estimasi penundaan antara waktu pembuatan keputusan bisnis dengan waktu implementasi keputusan bisnis. Ketiga, untuk meningkatkan efektivitas rencana bisnis. Next. Fungsi self forecasting atau peramalan memiliki peran penting dalam bisnis, terutama sebagai bahan pertimbangan dalam membuat keputusan bisnis. Next. Manfaat self forecasting. Yang pertama ada untuk memprediksi masa depan bisnis. Secara tidak langsung, forecasting bisa membagikan cerminan umum manajemen menimpa arah bisnis ke depannya. Dengan metode ini, industri bisa memposisikan diri di pasar dengan secara pas, serta akibat selanjutnya industri bisa mendapatkan laba secara bisa jadi. Yang kedua, memuaskan keinginan pelanggan. Dengan terdapatnya forecasting, industri bisa mengukur estimasi permintaan kebutuhan benda di masa yang bakal tiba. Dengan terdapat perihal ini, hingga bisnis punya kesempatan yang sangat baik untuk memenuhi permintaan benda dari pelanggan. Yang ketiga ada agar mampu mengikuti tren pasar. Dengan melaksanakan forecasting, industri hendak memperoleh banyak informasi seperti terbaut operasional bisnis, sehingga dengan mengumpulkan informasi yang dipunyai oleh industri bakal lebih lengkap serta terus pembaruan dari waktu ke waktu. Yang keempat ada menjaga posisi keuangan agar tetap stabil. Pada saat industri sedang mengestimasi permintaan produk di masa depan, mereka bisa mengelola bayaran seoptimal mungkin. Tidak hanya itu, forecasting pula sanggup digunakan mengenali apakah industri memerlukan karyawan baru ataupun tidak. Next. Hubungan forecasting dan perencanaan. Next. Forecasting adalah peramalan perkiraan apa yang akan terjadi pada waktu yang akan datang. Sedangkan rencana merupakan penentuan apa yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang. Perencanaan yang baik sangat ditentukan hasil peramalan yang baik. Sebab peramalan yang baik sangat mengandalkan basis data atau informasi yang baik. Next. Pengaruh kebenaran asumsi. Asumsi mempunyai pengaruh terhadap ketepatan peramalan yang dibuat. Ketika asumsi yang dibuat tepat atau mendekati kenyataan, maka forecast yang dihasilkan juga akan mendekati kebenaran. Dan sebaliknya, jika asumsinya tidak tepat, akan menyebabkan forecast yang dihasilkan akan mengalami penyimpangan. Next. Faktor-faktor yang mempengaruhi sales forecasting. Yang pertama ada sifat produk. Faktor yang pertama yang mempengaruhi forecasting adalah sifat produk. Dalam hal ini, perusahaan dapat menilai apakah produknya dapat bertahan dalam jangka waktu yang panjang atau pendek. Yang kedua ada tingkat persaingan. Perusahaan juga harus melihat terlebih dahulu bagaimana tingkat persaingan dengan kompetitor lainnya.
Yang ketiga ada data historis. Data historis atau data sebelumnya penting untuk diperhatikan oleh perusahaan. Minimal data yang sudah terkumpul adalah data 5 tahun lalu. Next. Efektivitas peramalan. Efektivitas sistem peramalan dalam bantu organisasi dapat dievaluasi berdasarkan 5 kriteria. Yang pertama ada akurasi. Menggambarkan sudut pandang terutama dari peramalan. Karena perbandingan antara kesesuaian serta peramalan berarti anggaran. Jauh peramalan yang tak sesuai bisa jadi asal muasal terbentuk kesulitan-kesulitan yang serius. Misalnya apabila forecast lebih besar dari aktual hingga hendak terjalin kapasitas menganggur serta surplus persediaan. Yang kedua ada stability. Artinya forecasting harus dapat mengatasi kompleksitas serta ketidakpastian lingkungan baik yang diakibatkan oleh long-term growth, trend ataupun seasonal influence. Yang ketiga ada objectivity. Kadang-kadang keadaan yang diramalkan tidak bisa ataupun tidak terdapat kaitannya dengan informasi historis yang digunakan dalam forecasting. Apabila demikian, hingga pertama informasi senantiasa diolah secara objektif apa adanya. Kedua, baru setelah itu hasil forecasting pada pengolahan informasi sejak objektif disesuaikan dengan memperhitungkan pertemuan terakhir situasi serta keadaan. Yang keempat, ada timing. Supaya sistem forecasting bisa efisien, sehingga forecasting harus hadir tepat waktu ataupun sesuai dengan waktu yang sudah direncanakan sebelumnya. Yang kelima ada benefit to cost ratio. Perbandingan antara manfaat yang berbentuk revisi kualitas keputusan sehubung dan terdapatnya sistem peramalan yang diukur secara cost saving serta anggaran guna membangun dan memelihara sistem peramalan. Next. Kendala dalam peramalan. Yang pertama ada waktu yang diperlukan untuk melakukan persiapan melakukan peramalan. Yang kedua, kurangnya data yang relevan baik dari sumber internal maupun eksternal. Yang ketiga, kualitas data-data yang tersedia. Yang keempat, fasilitas pengolahan data dan tenaga ahli. Next. Metode peramalan. Next. Metode peramalan kualitatif, metode forecasting dan menggunakan pendapat-pendapat seseorang sebagai dasar melakukan forecast. Pertama ada pendapat salesman. Salesman diharapkan guna mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan tingkat penjualan. Yang kedua ada pendapat sales manager. Pada biasanya estimasi kepala bagian penjualan bisa lebih objektif karena memperhitungkan banyak aspek. Ini juga diakibatkan pendidikannya yang relatif lebih besar serta pengalamannya yang lebih luas di bidang penjualan. Ketiga ada pendapat para ahli. Terkadang estimasi yang dilakukan oleh para salesman dan sales manager ada perbedaannya sehingga industri butuh mempekerjakan para konsultan di dalam perusahaannya. Yang keempat adalah survei konsumen. Apabila pendapat dari ketiga bagian di atas itu sangat kurang sehingga industri butuh meminta pendapat dari konsumen. Itu dengan cara melaksanakan survei ataupun riset kepada konsumen. Yang keempat ada riset pasar. Metode yang sangat universal digunakan dalam melaksanakan forecasting, di mana peramalan memakai ilustrasi riset yang diakhiri dengan hipotesis. Umumnya dicoba dengan cara melaksanakan survei kepada konsumen, stakeholder, ataupun investigasi kepada praktisi, terlebih lagi pesaing. Next. Metode kuantitatif. Metode kuantitatif menggunakan data untuk menghasilkan perkiraan secara umum. Metode kuantitatif menggunakan data penjualan matematis masa lalu untuk memprediksi penjualan di masa depan. Berikut adalah beberapa metode kuantitatif peramalan penjualan. Itu tren bebas, tren semi, rata-rata semi average, dan matematis moment least square, korelasi, dan regresi. Next. Tren bebas. Pada umumnya, metode tren bebas cenderung digunakan sebagai analisis pendahuluan yang akan memberikan gambaran awal dari suatu permasalahan yang dihadapi. Metode tren bebas mencoba melihat pola data amatan melalui sebaran titik dari pasangan data penjualan pada setiap waktunya. Berdasarkan sebaran data yang terbentuk dari perkiraan tren penjualan dari data tersebut, sebagai contoh bila terdapat data penjualan PT Ayah Bunda sebagaimana tertera pada tabel 2.1. Dibuat sebaran titik dan ditarik garis yang dihubungkan di titik pasangan pengamat tersebut akan diperoleh gambaran tren penjualan sebagai berikut. Contohnya PT Ayah Bunda
yang bergerak dalam bisnis makanan anak memiliki data penjualan sebagai tertera pada tabel detik 1. Pada tahun 2013, penjualan di angka 140. Pada tahun 2014, penjualan di angka 148. Pada tahun 2015, di angka 157. 2016, di angka 160. 2017, di angka 169. Terdapat data penjualan PT Ayah Bunda tersebut dapat membuat forecast penjualan untuk tahun 2018 dan seterusnya dengan menggunakan beberapa metode yang disebutkan sebelumnya. Berikut akan diberikan ilustrasi pemakaian metode-metode tersebut. Next. Di sini ada grafik metode tren bebas pada tahun 2013 sebesar 140, pada tahun 2014 sebesar 148, pada tahun 2015 sebesar 157, pada tahun 2016 sebesar 160, pada 2017 sebesar 169. Next. Dari gambaran yang diperoleh, bila diasumsi yang disebutkan sebelumnya dipenuhi, maka dapat diramalkan bahwa penjualan PT Ayah Bunda pada tahun 2018 akan meningkat melebihi penjualan tahun-tahun sebelumnya. Meskipun demikian, gambaran tentang beberapa besarnya penjualan PT Ayah Bunda pada tahun 2018 dan seterusnya dalam bentuk angka tidak dapat diperoleh dengan menggunakan tren bebas ini. Untuk memperoleh hasil peramalan yang lebih akurat, pada umumnya metode tren bebas perlu dilanjutkan ke analisis yang dapat menunjukkan bentuk hubungan antara data penjualan dengan waktu. Next. Ya, oke. Selanjutnya sekarang metode semi-average. Jadi metode trend semi-average ini dapat digunakan untuk keperluan forecasting atau peramalan dengan bentuk suatu persamaan. Metode ini biasanya dapat digunakan apabila data yang ada berjumlah tahun genap, sehingga dapat dibagi menjadi dua kelompok yang sama besar. Tetapi bisa juga dipakai dengan jumlah tahun ganjil, tetapi memang jarang digunakan. Di sini ada contoh dari metode tren semi kata-kata atau semi average. Di sini ada data dalam bentuk tabel yang sudah diperoleh. Di sini ada tahun 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 dengan penjualannya yang dapat teman-teman lihat pada slide. Di sini total tahunnya berjumlah genap ya, ada 6 tahun dari 2015 sampai 2020. Nah, karena ini jumlah tahunnya genap, maka sesuai definisi tadi, kita dapat membagi 6 tahun ini menjadi dua kelompok, yaitu 3 tahun dan juga 3 tahun. Untuk kelompok yang pertama itu 2015, 2016, dan 2017. Dan untuk kelompok yang kedua itu 2018, 2019, dan juga 2020. Kemudian dari 3 tahun tersebut, kita jumlahkan semua penjualannya. Untuk kelompok yang pertama itu, di tahun 2015 itu penjualannya 4.250, kemudian 2016 itu 5.000, dan 2017 itu 5.750. Kemudian kita dapat menjumlahkan ketiganya, kemudian kita bagi dengan N atau total tahunnya yaitu 3. Kemudian dapatlah kata-katanya 5.000. Kemudian untuk yang kelompok yang kedua sama, kita jumlahkan di tahun 2018 sebesar 6.500, di tahun 2019 6.700, dan di tahun 2020 7.200. Kita jumlahkan ketiganya, kemudian kita bagi 3, mendapatkan kata-kata 6.800. Kemudian di sini untuk XA-nya, karena kelompok yang pertama itu kata-katanya berada di tahun 2016, maka kita taruh angka 0-nya di sana. Kemudian untuk tahun 2017, 1 X-nya, kemudian untuk 2018, 2, 2019, 3, 2024, dan seterusnya. Kemudian untuk yang kelompok yang kedua, karena kata-katanya berada di tabel tahun 2019, maka kita taruh X-nya mulai 0-nya dari sana. Jadi 2019 X-nya 0, 2020 X-nya 1, dan seterusnya. Di sini kita punya persamaannya gitu ya, atau rumus dari metode semi-average, yaitu Y sama dengan A plus B dikali X. X-nya itu adalah tahun yang akan dicari gitu ya. Kemudian A-nya itu adalah kata-katanya, kata-kata kelompok 1 atau kelompok 2. Kemudian untuk B-nya adalah selisih dari kata-kata 2 dikurang kata-kata 1 dibagi N, atau dibagi jumlah tahunnya. Kemudian N-nya itu adalah jarak periode kata-kata 1 dan 2, kemudian X itu tahunnya tadi. Oke, udah dapat datanya, sekarang kita mulai mencari untuk nilai A-nya. Kita pakai kelompok yang pertama dulu ya. Untuk kelompok yang pertama itu kata-kata 1 sama dengan tadi ya, dijumlahin semuanya, penjualannya di 3 tahun itu kita bagi 3, hasilnya 5.000. Kemudian di kata-kata kedua, yaitu kelompok yang kedua, kita jumlahin juga,
Kemudian kita bagi N-nya yaitu 3, hasilnya 6.800. Udah dapat nilai A-nya, kita dapat mencari nilai B-nya nih, atau selisihnya. Sesuai rumus, nilai untuk mencari B itu kata-kata 2 dikurang kata-kata 1 dibagi N. Yaitu kata-kata 2-nya 6.800, dikurang kata-kata 1-nya 5.000, dibagi N-nya, yaitu 3. Jadi hasilnya B-nya itu 600. Kemudian untuk tahun dasar yang pertama, itu Y sama dengan 2021. Kita mencari penjualan di tahun 2021 ya, teman-teman. Jadi kita masukin aja A-nya itu 5.000 di kata-kata pertama, ditambah B-nya 600 dikali X. Nah, untuk kata-kata pertama kita pakai yang XA. Jadi X-nya itu sama dengan 5 di tahun 2021. Jadi 600 dikali 5, 3.000. 3.000 ditambah 5.000, jadi Y-nya sama dengan 8.000. Kemudian jika kita menggunakan tahun dasar yang kedua, atau yang data yang di kelompok 2, Y 2021 sama dengan, di situ kan A-nya 6.800 ya, kita masukin aja ke persamaannya. Kemudian ditambah sama B-nya 600 dikali, tapi di sini kita XB, kita pakai yang XB ya, karena kan rata-rata yang kedua gitu. X-nya yaitu 2. Jadi 600 dikali 2 sama dengan 1.200, ditambah nilai A-nya 6.800 sama dengan 8.000. Jadi sebenarnya pakai tahun dasar yang pertama atau yang kedua sama saja hasilnya. Ini hanya untuk membuktikan bahwa mencari nilainya itu sama aja pakai yang kata-kata 1 atau kata-kata kedua, seperti itu. Kemudian di sini ada tren matematis, di mana tren matematis ini terbagi menjadi 3 metode gitu ya, 3 tren. Yang pertama ada metode tren momen, yang kedua ada metode tren R-square, dan kemudian yang ketiga adalah metode korelasi dan regresi. Yang pertama ada tren momen. Metode tren momen ini merupakan analisis yang dapat digunakan untuk keperluan peramalan atau forecasting dengan membentuk persamaan Y sama dengan A plus B dikali X, sebagaimana yang sudah dibahas pada metode tren semi-average. Dalam penerapannya, metode ini tidak mensyaratkan jumlah data harus genap. Perbedaan dengan metode tren semi-average terletak pada pemberian skor nilai X ya. Jadi untuk tren momen ini dia tidak harus mensyaratkan jumlah datanya itu berjumlah genap ya, teman. Kemudian di sini ada contoh soalnya. Sebenarnya rumusnya sama, yaitu Y sama dengan A plus B dikali X, cuma di sini ada sedikit perbedaan, yaitu kita harus mencari persamaan 1 dan persamaan 2-nya. Seperti yang diterapkan pada slide rumusnya. Persamaan satunya sama dengan sigma Y sama dengan N dikali A ditambah B dikali sigma X. Kemudian untuk persamaan 2-nya, sigma XY sama dengan A dikali sigma X ditambah B dikali sigma X kuadrat. Kemudian di sini pada slide tertera tabel data tahun penjualan X, X kuadrat, dan juga XY. Di sini bisa teman-teman lihat ya datanya. Kemudian sudah kita mendapat semua data yang pada tabel, tinggal kita masukkan aja angkanya ke dalam persamaan 1 dan juga persamaan 2. Persamaan 1 yaitu sigma Y sama dengan N dikali A ditambah B dikali sigma X. Di sana sigma Y-nya sama dengan 35.400 ya. 35.400, kemudian sama dengan N dikali A. Jumlah N-nya 2015 sampai 2020 kan 6 tahun ya. Jadi N-nya itu 6. Kemudian A-nya tetap A, 6A, ditambah B dikali sigma X. Sigma X-nya itu 15, jadi 15B. Kemudian untuk persamaan 2-nya, sigma XY sama dengan A dikali sigma X ditambah B dikali sigma X kuadrat. Sigma XY-nya kita lihat pada tabel yaitu totalnya 98.800. Kemudian A dikali sigma X-nya kan 15 ya, jadi 15A. Kemudian ditambah B dikali sigma X kuadrat. Sigma X kuadratnya itu 55, jadi 55 dikali B, 55B. Kemudian sudah dapat persamaan 1 dan persamaan 2-nya, kita kalikan kedua persamaan ini sehingga kita bisa mengeliminasi nih variabel A ataupun variabel B. Di sini untuk yang persamaan 1 kita kali 5 untuk semua ruas, kemudian untuk yang persamaan 2 kita kali 2 untuk semua ruas. Kemudian kita bisa mengeliminasi. Pada contoh di sini kita mengeliminasi variabel A ya, sehingga kita akan mendapatkan nilai B terlebih dahulu. Di sini persamaan 2-nya 197.600 sama dengan 30A ditambah 110B. Kemudian persamaan satunya 177.000 sama dengan 30A ditambah 75B. Kita eliminasi mendapatkan hasil 20.600 sama dengan 35B. Kemudian 35-nya pindah ruas ke kiri jadi pembagi. Jadi B sama dengan 20.600 dibagi 35, hasilnya 589. Kemudian untuk mencari nilai A-nya, kita substitusikan saja B yang sudah kita dapat ke dalam persamaan 1 atau persamaan 2. Di sini pada slide kita
substitusikan ke persamaan 1. Persamaan satunya 35.400 sama dengan 6A ditambah 15B. Nah, B-nya kita ganti dengan angka 589, menjadi 15 dikali 589. Kemudian hasilnya yaitu 8.829. Kemudian 8.829 yang bersifat positif di pos kanan, kita pindahkan ke pos kiri menjadi negatif, yaitu 35.400 dikurang 8.829 sama dengan 6A. Kemudian hasil dari pengurangan itu hasilnya 26.571, kemudian 6A-nya, 6-nya kita pindah ke kelas kiri jadi pembagi, jadi 26.571 kita bagi 6, sama dengan 4.429. Itu adalah nilai A-nya. Karena kita sudah dapat nilai A dan B-nya, maka kita bisa masukkan ke dalam persamaan utamanya, yaitu Y sama dengan A plus B dikali X. Di sini kita mencari volume penjualan untuk tahun 2021 ya. Jadi Y sama dengan kita masukin nilai A-nya yaitu 4.429, kemudian plus B, B-nya 589 dan untuk X-nya di tahun 2021 adalah 6. Kenapa 6? Karena sesuai pada tabel di sini tahun 2019 itu X-nya 4, tahun 2020 X-nya 5. Karena ini nilai X itu dia setiap tahun tuh bakal plus 1 atau bertambah 1. Jadi untuk tahun 2021 nilai X-nya adalah 6. Jadi 5 ditambah 1 jadi 6X. Kemudian kita bisa masukkan 6 dan mendapatkan Y sama dengan 4.429 ditambah 3.534 sama dengan 7.963. Jadi volume penjualan atau Y-nya untuk tahun 2021 adalah 7.963. Selanjutnya di sini ada grafik garis trend movement. Di sini ada tabel yang berdasarkan slide sebelumnya, jadi ada data tahun, kemudian penjualannya, dan juga trennya. Nah, di sini pada tahun 2021, kita bisa lihat bahwa tabelnya itu kan penjualannya dari tahun ke tahun kan terus meningkat ya. Kemudian tadi kita sudah mendapatkan hasilnya untuk penjualan di tahun 2021 yaitu 7.963. Nah, maka tanda tanya ini bisa diisi dengan angka tersebut 7.963 dan dengan mendapatkan hasil tersebut maka kita tahu bahwa memang penjualannya dari tahun ke tahun itu terus meningkat, seperti itu. Di sini grafiknya ya terus meningkat, jadi dia naik ke atas gitu. Kemudian lanjut ke metode berikutnya atau metode trend square. Di sini metode trend square atau disebut juga dengan metode jumlah kuadrat terkecil merupakan metode yang lebih objektif dan lebih mudah karena menggunakan formula yang lebih sederhana. Data dalam metode kuadrat terkecil dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu untuk kelompok yang jumlah datanya genap dan juga untuk kelompok yang jumlah datanya ganjil. Kalau untuk yang genap, maka skor nilai X-nya itu dia selisih 2 gitu ya. Contohnya -5, -3, -1, 1, 3, dan 5. Kemudian untuk yang jumlah datanya ganjil, maka selisihnya hanya beda 1. Contohnya -2, -1, 0, 1, 2, dan seterusnya. Kemudian di sini ada contoh dari metode trend square. Seperti biasa, di sini ada data tahun, kemudian data penjualan atau Y-nya, kemudian ada X-nya, ada X kuadrat, dan juga XY. Kemudian di sini kita bisa lihat ya, di situ nilai X-nya kita mulai dari -5, -3, -1, 1, 3, dan 5, sesuai dengan slide sebelumnya. Gitu. Karena jumlah data totalnya ini dari 2015 sampai 2016, totalnya 6 tahun, dan 6 tahun itu adalah total jumlah datanya bersifat genap. Jadi kita pakai nilai X-nya selisihnya 2. Kemudian bisa teman-teman lihat di sini ada data-datanya yang ada di tabel. Kemudian rumusnya sama, yaitu Y sama dengan A plus B dikali X. Cuma di sini untuk mencari A dan B-nya sedikit berbeda ya rumusnya. Jadi sebenarnya yang beda rumusnya itu A sama B-nya. Untuk persamaan utamanya tetap sama, yaitu Y sama dengan A plus B dikali X. Di sini rumus A-nya yaitu sigma Y dibagi N atau jumlah tahunnya. Kemudian untuk mencari B-nya, sigma XY dibagi sigma X kuadrat. Kemudian dari tabel tersebut kita bisa mendapatkan informasi. Di sini kita mencari nilai A-nya, sigma Y dibagi N. Sigma Y-nya bisa dilihat pada tabel yaitu 35.400. Kita masukkan angkanya, kemudian dibagi N atau jumlah total tahunnya yaitu 6. Jadi 35.400 dibagi 6 sama dengan 5.900. Kemudian kita mencari B-nya yaitu sigma XY dibagi sigma X kuadrat. Sigma XY-nya kita bisa lihat pada tabel yaitu 20.600. Kemudian kita bagi dengan sigma X kuadrat, yaitu 70. Jadi 20.600 dibagi 70 sama dengan 294.
Nah, kita sudah mendapatkan nilai A dan B-nya, tinggal kita masukkan kepada persamaannya, yaitu Y sama dengan 5.900 ditambah 294 dikali X. Nah, X-nya ini adalah yang dicari. Kita mencari volume penjualan di tahun 2021. Nah, karena tadi nilai X-nya selisihnya 2, maka tahun 2021 itu nilai X-nya 7, karena di 2020 nilai X-nya kan 5, jadi 5 plus 2 gitu. Jadi nilai X-nya sama dengan 7. Nah, nilai X-nya 7 tinggal kita masukin aja ke persamaannya. Y sama dengan 5.900 ditambah 297, X-nya kita ganti 7, jadi dikali 7. Sama dengan 5.900 ditambah 2.060, sama dengan 7.960. Jadi penjualan di tahun 2021 sebesar 7.960. Kemudian selanjutnya ada metode korelasi dan regresi. Metode korelasi dan regresi ini menunjukkan hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Dengan analisis korelasi dapat diketahui keekatan hubungan dari variabel-variabel yang menjadi perhatian. Sedangkan dengan analisis regresi atau metode regresi ini dapat diketahui bentuk hubungan dari variabel-variabel yang menjadi perhatian. Kemudian dengan analisis regresi ini juga dapat diketahui besarnya perubahan variabel yang dicari bila faktor-faktor lain yang mempengaruhi variabel tersebut berubah. Jadi di sini saya ingin menekankan bahwa untuk analisis korelasi itu kaitannya dengan keekatan hubungan ya dari variabel-variabel yang diuji gitu. Jadi keekatan hubungan. Kalau untuk yang analisis regresi itu lebih kepada bentuk hubungannya dari variabel-variabel yang diuji, seperti itu. Kemudian di sini ada apabila dua variabel X dan Y itu terdapat hubungannya, maka nilai variabel X yang sudah diketahui dapat untuk memperkirakan atau menafsirkan nilai Y. Jadi di sini nilai X dapat mempengaruhi atau memperkirakan nilai Y. Kemudian variabel Y yang nilainya akan diramalkan oleh variabel X disebut dengan variabel tidak bebas atau dependent variable. Sedangkan variabel X yang nilainya dipergunakan untuk meramal nilai Y disebut dengan variabel bebas atau independent variable. Hubungan dua variabel bisa bersifat positif dan juga bisa bersifat negatif. Hubungan X dan Y dikatakan positif apabila kenaikan variabel X diikuti oleh kenaikan variabel Y, atau penurunan variabel X diikuti oleh penurunan variabel Y. Kemudian jika hubungan variabel X dan Y dikatakan negatif, itu misalnya jika variabel X-nya itu naik tetapi variabel Y-nya turun, atau sebaliknya jika variabel X-nya turun maka variabel Y-nya naik. Jadi kalau hubungannya positif itu variabel X naik, Y naik, atau sebaliknya. Kalau hubungannya negatif itu variabel X-nya naik, Y-nya turun, atau sebaliknya. Seperti itu. Kemudian di sini ada contoh soal ya, aplikasi dari metode korelasi dan regresi berdasarkan data penjualan PT ABC sebagai berikut. Di sini variabel X ini menunjukkan biaya iklan dalam jutaan rupiah. Sedangkan untuk variabel Y menunjukkan jumlah penjualannya dalam jutaan unit. Kemudian di sini terdapat data-datanya tahunnya dari 2013 sampai 2017, yang berarti total tahunnya itu ada 5 tahun. Kemudian ada data X-nya atau biaya iklannya dalam jutaan rupiah, kemudian ada nilai Y-nya atau variabel Y-nya mengenai jumlah penjualan dalam jutaan unit, kemudian ada X kuadrat, Y kuadrat, dan juga perkalian antara X dan Y. Di sini tertera semua informasinya di tabel tersebut. Kemudian di sini rumusnya sama, Y sama dengan A plus B dikali X, tapi di sini rumus B dan A-nya mencarinya itu beda ya, seperti metode-metode sebelumnya gitu. Jadi di sini untuk mencari nilai B-nya yaitu N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y, dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan. Kemudian untuk mencari nilai A-nya, kita bisa menggunakan rumus sigma Y dikurang B dikali sigma X dibagi N. Kemudian berdasarkan data yang terdapat pada tabel tersebut, kita bisa memasukkan angka sebagai berikut. Di sini kita terlebih dahulu kita mencari nilai B-nya. Di sini nilai B-nya tadi sudah saya bilang, nilai N-nya atau jumlah total tahunnya itu ada 5, kita masukin N-nya sama dengan 5. Kemudian N ini dikali sigma XY itu 10.507. Kemudian dikurang sigma X dikali sigma Y, yaitu 67 dikali 774. Dibagi N dikali sigma X kuadrat, yaitu N-nya 5 dikali sigma X kuadrat itu 935. Kemudian dikurang sigma X dikuadratkan. Jadi sigma X itu dikuadratkan. Jadi 67 di sini kita kuadratkan.
Kemudian B sama dengan 677 dibagi 186 dapatlah hasil 3,64. Kemudian kita sudah mendapatkan nilai B-nya, maka tinggal kita substitusikan ke dalam rumus A-nya. Yaitu untuk mencari A sama dengan sigma Y dikurang B dikali sigma X dibagi N. Nah, di sini sigma Y-nya sama dengan 774, kemudian dikurang B 3,64 dikali sigma X, yaitu 67, dibagi N, dibagi 5. Kemudian hasilnya A sama dengan 530,12 dibagi 5 sama dengan 106,02. Kemudian sudah mendapatkan nilai B dan A-nya, kita masukkan ke rumus utamanya, yaitu Y sama dengan A plus B dikali X. Menjadi Y sama dengan 106,02 ditambah 3,64X. Kemudian dari persamaan Y tersebut, kita dapat menginterpretasikan bahwa bila biaya ikannya naik 1 juta rupiah, maka jumlah penjualan akan meningkat sebesar 3,64 juta unit. Karena tadi biaya ikannya atau X-nya itu kan dalam jutaan rupiah, sedangkan jumlah penjualannya juga atau Y-nya itu dalam jutaan unit gitu. Jadi jika biaya ikannya naik 1 juta rupiah, maka jumlah penjualannya akan meningkat sebesar 3,64 juta unit. Kemudian kita sudah mendapatkan nilainya, di sini kita bisa mencari gitu ya koefisien dari korelasi dengan persamaan sebagai berikut. Di sini lambangnya yaitu R ya. Koefisien korelasi disimbolkan dengan huruf R. R sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi dengan akar dari N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan. Kemudian dikali dengan akar dari N dikali sigma X Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan. Kemudian di sini nilai R-nya tinggal kita masukin aja angkanya. N-nya sama dengan 5, kemudian sigma XY-nya sama dengan 10.507, dikurang sigma X dikali sigma Y, berarti 67 dikali 774, dibagi dengan akar dari N-nya kita masukin 5, kemudian sigma X kuadratnya itu 935, dikurang sigma X dikuadratkan, berarti dikurang 67 dikuadratkan, dikali akar dari N-nya 5, dikali sigma Y kuadrat itu 120.314, dikurang sigma Y dikuadratkan, yaitu 774 kuadrat. Kemudian dari hitung-hitungan tersebut kita mendapatkan hasil R-nya sama dengan 677 dibagi akar dari 186 dikali dengan akar 2494, dapat R-nya itu 0,99. Kemudian di sini interpretasi dari koefisien korelasi secara teoritis adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika R-nya atau koefisien korelasinya berada antara 0 dan 1, maka variabel X bisa dikatakan memiliki hubungan yang positif dan berbanding lurus atau linear dengan variabel Y. Bila nilai variabel X bertambah, maka nilai variabel Y juga akan bertambah. Demikian juga sebaliknya. Semakin dekat nilai R ke 0, maka semakin lemah kekuatan hubungan kedua variabel tersebut. Sebaliknya, jika semakin dekat nilai R ke 1, maka akan semakin kuat hubungan dari kedua variabel tersebut. Jadi gitu. Jadi karena ini R-nya di antara 0 dan 1, maka hubungan tersebut itu disebutnya positif, dan jika nilai R-nya mendekati 0, maka itu hubungannya itu atau keekatan hubungannya itu lemah. Sedangkan jika nilai R-nya itu mendekati 1, maka bisa dibilang hubungan keekatan dari dua variabel tersebut itu akan semakin kuat. Kemudian yang kedua, jika nilai R-nya sama dengan 0, berarti antara variabel X dan variabel Y itu tidak memiliki hubungan yang linear gitu ya. Artinya nilai variabel X ini tidak terpengaruh terhadap nilai dari variabel Y. Dengan kata lain, bertambah atau berkurang nilai variabel Y tidak terkait dengan perubahan nilai variabel X. Jadi jika R-nya 0 atau koefisien korelasinya 0, maka hubungan X dan Y ini tidak ada gitu, tidak memiliki hubungan antara dua variabel tersebut. Kemudian yang ketiga, jika R-nya atau koefisien korelasinya di antara -1 dan 0, maka variabel X ini berhubungan dengan variabel Y tetapi hubungannya negatif. Dalam hal ini, jika nilai variabel X bertambah, maka nilai variabel Y justru berkurang, dan sebaliknya. Jadi ini kebalikan dari yang pertama, karena R-nya berada di antara -1 dan 0, maka bisa dibilang hubungan ini bersifat negatif. Gitu. Jadi kalau variabel X-nya bertambah, variabel Y-nya berkurang atau menurun, dan sebaliknya jika variabel X-nya menurun, maka variabel Y-nya bertambah.
Kemudian di sini terdapat kesimpulannya dari analisis koefisien korelasi yang tadi, yang R-nya sama dengan 0,99, karena R-nya 0,99 dan mendekati 1, maka bisa dibilang, ini tuh mempunyai kekatan hubungan yang sangat kuat, di antara variabel X, yaitu biaya iklan, dan juga variabel Y, yaitu jumlah penjualan. Nah, sifat hubungan antara keduanya ini bersifat positif, karena tadi kan R-nya 0,99 ya, berarti R-nya di antara 0 dan 1 gitu. Jadi hubungan ini positif dan hubungannya kuat karena mendekati 1. Seperti itu. Yang berarti dengan meningkatnya biaya iklan, terjadi juga kenaikan jumlah penjualan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode khusus. Metode khusus ini adalah cara khusus untuk meramalkan penjualan dengan beberapa analisis. Yang pertama ada analisis industri, yang kedua ada analisis produk lain, dan yang terakhir ada analisis pengguna akhir. Next. Analisis industri. Yang pertama analisis industri. Forecasting penjualan dengan analisis industri akan dilakukan dengan menghubungkan penjualan perusahaan dengan total penjualan industri. Penjualan industri merupakan penjualan dari perusahaan-perusahaan sejenis. Dengan kata lain, penjualan perusahaan akan dikaitkan dengan bagian pasar atau market share. Market share yang dimiliki perusahaan menunjukkan posisi perusahaan dalam persaingan. Nah, forecasting penjualan pada tahun tertentu dapat dilakukan seperti berikut. Yang pertama, memutuskan perkiraan atau proyeksi penjualan industri pada periode yang akan tiba. Yang kedua, menghitung market share selama penjualan periode terakhir dengan rumus market share sama dengan penjualan perusahaan dibagi penjualan industri dikali 100%, dan yang terakhir memastikan proyeksi market share pada periode yang hendak tiba. Forecasting penjualan perusahaan periode yang bakal tiba hendak bergantung pada besarnya proyeksi penjualan industri serta proyeksi market share. Next. Nah, di sini ada contoh soal untuk analisis industri. Penjualan perusahaan dan total penjualan industri selama tahun terakhir sebagai berikut. Penjualan perusahaan pada tahun industri penjualan perusahaan dan industri pada tahun 2013 dan 2017. Di tahun 2013 penjualan industrinya 1.500 unit dan penjualan perusahaannya 1.500 unit dan penjualan industrinya 7.500 unit. Di tahun 2014 penjualan perusahaannya 2.116 unit dengan penjualan industrinya 9.200 unit. Di 2015 penjualan perusahaannya 2.500 unit dan penjualan industrinya 10.000 unit. Di tahun 2016 penjualan perusahaannya sebesar 3.240 unit dengan penjualan industrinya sebesar 12.000 unit. Di tahun 2017 penjualan perusahaannya sebesar 4.500 unit dengan penjualan industrinya sebesar 15.000 unit. Next. Proyeksi penjualan yang pertama, membuat proyeksi penjualan industri pada tahun 2018. Untuk menentukan proyeksi penjualan industri perlu mengetahui pola data historisnya. Bila data yang ada menunjukkan kecenderungan naik atau turun, maka proyeksinya dilakukan dengan tren. Bila untuk data historis yang berpola fluktuatif, maka proyeksi dilakukan dengan teknik average. Dalam contoh di atas, perusahaan selama 5 tahun terakhir terus mengalami kenaikan, sehingga proyeksi penjualan industri tahun 2018 ditentukan dengan metode tren. Next. Nah, yang pertama menentukan penjualan industri pada tahun selanjutnya di tahun 2018 menggunakan metode tren. Masukin ke rumus ke tabel yang tadi di tahun dari 2013 sampai 2017, Y-nya jumlah penjualan dan X-nya karena ini tahunnya ganjil maka perbedaan angkanya hanya 1. Dengan X-nya berarti Y dikali X dengan X kuadrat X kuadrat. Di tahun 2013 Y-nya 7.500, X-nya min 2, dan 7.500 dikali min 2, 15.000, dan X kuadratnya 4. Di 2014, Y-nya 9.200, X-nya min 1, Y dikali X, jadi min 9.200 dengan X-nya 1. Di 2015, Y-nya 10.000, X-nya 0, berarti 10.000 dikali 0, X-nya 0, dengan X kuadratnya 0. 2016, Y-nya 12.000, X-nya 1, X dikali Y jadi 12.000.
12.000 dikali 1 jadi 12.000. Di 2017 Y-nya 15.000, X-nya 2 dengan XY-nya 30.000. Didapatkan sigma Y sama dengan 53.700 dan sigma XY sebesar 17.800 dan sigma X kuadrat sebesar 10. Nah, selanjutnya menentukan A. A ini hampir sama dengan rumus metode tadi, sama, bahkan dengan metode tren sebelumnya, sigma Y dibagi N. N ini total data. Jadi sigma Y di sini kan 53.700 dibagi N ini total data dari 2013 sampai 2017, berarti 53.700 dibagi 5 sama dengan 10.740. Nah, selanjutnya nyari B dengan rumus sigma XY dibagi sigma X kuadrat. Kan sigma X-nya tadi 17.800 dan sigma X kuadratnya 10. Jadi 17.800 dibagi 10. Hasilnya 1.780. Masukkan ke persamaan tren Y sama dengan 10.000 tadi, A-nya A ditambah B X. Jadi kan A-nya 10.700 ditambah B-nya 1.780 dengan X-nya. Selanjutnya A, penjualan industri pada tahun 2018. Karena di sini 2017-nya 2 dan ini jumlah datanya ganjil, berarti penambahan nilainya hanya 1. Jadi X-nya 3. Jadi Y sama dengan 10.740 ditambah 1.780 dikali 3 sama dengan 16.080. Next. Selanjutnya menghitung market share pada tahun 2013 dan 2017 dengan rumus yang tadi sudah dijelaskan. Market share sama dengan penjualan perusahaan dibagi penjualan industri dikali 100%. Di tahun 2013 penjualan perusahaannya kan 1.500 dengan penjualan industrinya 7.500 dikali 100% jadi 20%. Di tahun 2014 penjualan perusahaannya 2.116 dibagi penjualan industrinya 9.200 dikali 100% dapat 23%. Di market share 2015 penjualan perusahaannya 2.500 dibagi penjualan industrinya 10.000 dikali 100% jadi dapat 25%. Di market share 2016 penjualan perusahaannya dapat 3.240 dibagi 12.000 dikali 100% dapat 27%. Di market share 2017 penjualan perusahaannya 4.500 dengan penjualan industrinya 15.000 dikali 100%. Jadi dapat 30%. Dari tahun 2013 sampai tahun 2017 market share terus mengalami kenaikan. Berarti posisi perusahaan dalam persaingan semakin kuat. Next. Nah, setelah itu proyek market share pada 5 tahun terakhir mengalami kenaikan. Jadi masukin kembali dengan metode tren. Dengan tabel yang tadi di tahun 2013 kan tadi dapat market share-nya 20. Karena ini tabelnya ganjil juga, tahunnya ganjil juga, berarti perbedaannya hanya 1. Kan tadi di tahun 2013 market share 20% jadi 20. Di tahun 2014 market share 23% jadi 23. Di tahun 2015 market share 25% jadi 25 dan di tahun 2016 market share-nya 27 dan di 2017 market share-nya 30%. X-nya sama kayak tadi karena datanya ganjil dari -2, -1, 0, 1, 2. X-nya X dikali Y jadi 20 dikali -2 40, 23 dikali -1 -23, 25 dikali 0 0, 27 dikali 1 27, 30 dikali 2 60. X kuadratnya pengkuadratan dari X-nya kayak -2 dikali -2 jadi 4 dan seterusnya. Lalu didapatkan sigma Y sama dengan 125 dan sigma XY 24 dan sigma X kuadrat 10. Nah, masukkan lagi ke rumus yang tadi juga sama. Jadi A sama dengan sigma Y dibagi N. A-nya tadi Y-nya tadi 125 dibagi N-nya ini 5, berarti A-nya ini 25. Di B-nya rumusnya sigma XY dibagi sigma X kuadrat. Jadi sigma X-nya tadi kan 24 dibagi X kuadratnya, sigma X kuadratnya 10. Jadi 24 dibagi 10.
sama dengan 2,4. Lalu masukin lagi ke persamaan tren tadi, yaitu Y sama dengan A ditambah B dikali X. Kan tadi A-nya 25 ditambah B-nya ini 2,4. Jadi dimasukin Y sama dengan 25 ditambah 24 dikali X. Nah, kan sama kayak tadi proyeksi market share-nya karena yang dihitung di tahun 2018, karena di 2017 X-nya 2, berarti di 2018 karena ini datanya ganjil, berarti di 2018 X-nya 3. Jadi masukin X-nya 3, jadi Y sama dengan 35% ditambah 2,4 dikali 3. Dapat hasil 32,3%. Next. Nah, kemudian forecast penjualan pada tahun 2018 akan ditentukan berdasarkan proyeksi penjualan industri dan proyeksi market share tahun 2018 sebagaimana telah dihitung sebelumnya. Dengan rumus tadi juga market share sama dengan penjualan perusahaan dibagi penjualan industri. Karena yang dicari penjualan perusahaan, jadi market share dikali penjualan industri. Market share tadi 32,2% dikali 16.080 unit dapat dari penjualan industri tadi di rumus sebelumnya. Jadi penjualan perusahaan pada tahun 2018 diperkirakan mendapatkan sebesar 5.180 unit. Next. Nah, yang kedua ada analisis produk line. Dalam metode ini ditekankan bagi perusahaan yang menghasilkan berbagai jenis produk, setiap produk harus di forecast sendiri-sendiri. Sebagaimana produk tersebut perlu di forecast sendiri-sendiri karena dimungkinkan jenisnya berbeda. Misalnya barang elektronik dan alat tulis. Yang kedua sama-sama produk sepatu. Produk pertama masih berada pada tahap kedewasaan, sedangkan produk kedua masih pada tahap pengenalan. Next. Yang ketiga ada analisis pengguna akhir. Dengan analisis forecast, penjualan suatu produk akan dihubungkan dengan penjualan produk akhir pada produk tersebut. Contoh hubungan antara suatu produk dengan produk akhirnya. Yang pertama, permintaan kulit akan bergantung dengan permintaan sepatu. Yang kedua, permintaan benang bergantung pada permintaan tekstil. Yang ketiga, permintaan karet industri bergantung pada permintaan ban mobil. Next. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.